Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Salam RA, Republik Angker. Sebelum kita membahas materi-materi berita kali ini, alangkah baiknya tekan tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video berita selanjutnya. Kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Rusia telah mengerahkan armada tank T-14 armatanya ke Perang Suriah untuk melakukan pengujian. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perindustrian Rusia, Denis Manturov. Pengujian seperti ini tentunya untuk mengetahui serta mengatasi kelebihan dan kekurangan T-14 armata dalam kondisi perang. Sebelum diproduksi dalam skala besar, T-14 armata adalah tank generasi ketiga pasca Perang Dingin, yang dirancang untuk terlibat perang langsung untuk mendukung sepenuhnya pasukan infanteri. T-14 armata menjelma menjadi tank generasi keempat Rusia. Tank ini salah satu tank tercanggih di dunia saat ini, dan banyak orang yang mengunggulkannya daripada tank generasi terbaru lainnya. T-14 armata dilengkapi fitur utama termasuk turret tak berawak, dan kapsul khusus, untuk menampung 3 orang awak agar tetap aman. Sebenarnya, tank seperti apa T-14 armata, dan teknologi apa yang dibawanya? T-14 armata atau Objek 148, yang dikembangkan dan didesain pada tahun 2011 oleh Ural Design Bureau of Transport Machine Building Ural-Vagon Zavod. Tank yang sering disebut armata tank ini dikembangkan untuk menggantikan T-95 yang dibatalkan, tetapi ada kemungkinan teknologi yang masih digunakan. Pada tahun 2012, proyek Objek 148 ini disetujui oleh Kementerian Pertahanan Rusia, dan make-up pertamanya diperkenalkan pada pejabat militer Rusia pada tahun 2013 dan pada tahun 2015 tank ini diungkapkan pertama kali ke publik. Setelah beroperasi armata tank akan secara bertahap menggantikan tank yang dalam layanan, yaitu T-72, T-80 dan T-90 yang telah menua dan semakin ketinggalan zaman secara mobilitas dan teknologinya. Dan berikut spesifikasi teknologi dan keunggulan T-14 armata. T-14 armata adalah tank tempur utama yang dikembangkan Rusia untuk memenuhi kebutuhan angkatan darat, untuk menjaga dan mendukung penuh kekuatan tempur mereka di lini darat. T-14 armata sudah memasuki masa layanan. Tank ini dirancang dan dibuat oleh perusahaan pertahanan plat merah Rusia pada 2014, yaitu perusahaan yang bernama Ural Design Bureau of Transport Machine Building atau yang lebih dikenal Ural-Vagon Zavod, dan diproduksi pada 2015 yang lalu. Perancangan dan pengembangan T-14 armata menelan biaya sekitar 3,7 juta US dollar. Di tahun awal produksi T-14 dibuat 65-100 unit saja. Tank armata memiliki bobot sekitar 48 ton. Panjang sekitar 10,8 meter. Lebarnya sekitar 3,5 meter. Dan tank ini memiliki tinggi sekitar 3,3 meter. T-14 armata dioperasikan 3 orang awak kru, yang terdiri dari komandan, juru tembak dan pengemudi. T-14 armata memiliki perisai atau lapisan armor 44 SSPSH Glassix setebal 900 mm, APSDS 1400 mm vs HIP. T-14 armata juga memiliki kapsul pelindung awak yang berada di lambung tank, untuk memberikan perlindungan ekstra untuk kru tank. Kapsul lapis baja internal dengan ketebalan lebih dari 900 mm. Senjata utama pada tank T-14 armata yaitu
Meriam smoothbore 2A82 sampai 1 meter kaliber 125 mm dengan 45 amunisi, 35 diantaranya di dalam autoloader, dan 15 lainnya di dalam lambung tank. Versi masa depan meriam T-14 Armata menggunakan meriam smoothbore 2A83 kaliber 152 mm. Masih dalam pengembangan. Sedangkan perlengkapan senjata tank ini memiliki mesin gun tipe Colt 6 P49 kaliber 12,7 mm atau 0,5 inci. Dan senjata yang kedua berjenis PKTM-6P7K kaliber 7,2 mm atau 0,5 inci. T-14 Armata menggunakan mesin CHTZ turbocharger 12N360A85-3A yang mampu menyemburkan tenaga hingga 1200 tenaga kuda atau 1200 horsepower dan transmisi 12 speed otomatis. Daya jelajah tank ini berkisar antara 500 km atau 310 mil dan kecepatan tank ini mencapai 80-90 km per jam. Pada tahun 2015, media Rusia telah memberitakan, sebanyak 20 unit tank telah dikirim untuk pengujian, tanpa menyebut sumbernya. Namun pada tahun 2016 Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan telah menandatangani kontrak untuk bak uji 100 tank yang dikirim pada tahun 2020, dengan proyek yang diperpanjang sampai dengan tahun 2025. Pada pertengahan Januari tahun 2020, Kepala Rostek mengatakan tidak ada platform T-14 Armata yang dikirim ke Dinas Layanan. Dan pada bulan Februari CEO Uralvagonzavod mengatakan, pada bulan Februari tahun 2020, CEO Uralvagonzavod hanya mengatakan platform Armata tidak harus T-14. Armata akan dikirim untuk melakukan evaluasi dan dengan kontrak penuh 132 tank pada tahun 2020. Selanjutnya, pada bulan Februari menjadi bukti bahwa persyaratan mesin yang dimaksud tidak dipenuhi oleh Biro Desain. Kontrak proyek pengembangan pada mesin akan ditutup pada kuartal pertama tahun 2020. Dan selanjutnya, pengembangan akan ditunda pada waktu yang tidak ditentukan. Pada Agustus tahun 2020, Menteri Perdagangan dan Perindustrian Rusia mengatakan pada wartawan, 123 platform Armata dan tank T-14 telah dimulai kembali, setelah menyelesaikan masalah mesin serta peralatan pencitraan termal. Setelah itu, T-14 Armata akan dikirim pada layanan. Persenjataan utama T-14 Armata adalah meriam smoothbore 2A82 sampai 1 meter 125 mm. Desain yang lebih baru dari desain tank sebelumnya. Menurut sumber dari Rusia, energi ledakan pada meriam jauh lebih kuat dibanding dengan meriam Rheinmetall yang dimiliki tank Leopard 2 terbaru asal Jerman. Fitur ini termasuk adanya ekstraktor asap yang membuat tendangan laju amunisi menjadi lebih powerful. Kubah tak berawak pada tank T-14 Armata ini mendukung sepenuhnya sistem ini. Tingkat pembakaran 10-12 rpm putaran per menit membuat laju amunisi menjadi lebih kuat. Port ejeksi terselubung di sisi kiri pada meriam 125 mm ini memiliki jangkauan penetrasi tembak efektif 8 km maksimum. Untuk peluncuran rudal ATGM atau rudal anti-tank, meriam 2A82 1 meter 125 mm ini mampu menembakkan berbagai amunisi, termasuk proyektil armor piercing fin stabil Z discarding sabot atau APFSDS. T-14 Armata ini juga mampu menembakkan peluru kendali eksplosif tinggi, HIT-FS, amunisi semburan udara Hellfire dan jenis amunisi lainnya. Amunisi vakum F-1 APFSDS dikembangkan untuk turret 2A82-1M yang memiliki penetrator sepanjang 900 mm dan dikatakan mampu menembus 1 meter armor RHA dengan jarak 2 km. Selongsong amunisi dengan peledakan terkontrol teknik Hellfire untuk T-14 Armata telah tersedia dan sudah memasuki masa layanan.
Senjata ini mampu menembakkan peluru kendali jenis 9M119 M1 Infar M yang memiliki jangkauan efektif 1 km sampai 5 km, dan dapat menyerang target udara yang terbang rendah, seperti heli serang dan drone kamikaze. Dengan rudal ATGM Sprinter 3 UBK-21 yang baru, mampu menyerang target efektif hingga 12 km. Meriam T-14 Armata direncanakan akan diganti dengan kaliber 155 mm yang lebih besar dan unggul dalam hal instabilitas dan jangkauan. Yang menurut pejabat militer Rusia, yang tidak ingin disebutkan namanya, menuturkan, senjata ini akan mampu menembus 1 meter lapis baja. Jenis senjata pelengkap untuk turret T-14 Armata ini adalah Machine Gun Core 6P49 12,7 x 108 mm. dengan 300 butir peluru. Jenis senjata pelengkap kedua, yaitu Machine Gun PKP Pacenek Draw 6P41 kaliber 7,64 x 54 mm, atau PKTM 6P-7K, dengan 1000 amunisi, yang memiliki stok 1000 peluru lainnya yang disimpan di dalam lambung tank. Senjata-senjata ini digerakkan dengan RCWS atau Remote Control Weapon System. Senapan 12,7 mm ini dipasang di atas turret jauh dari alat pandangan visual komandan, bertujuan agar tidak mengganggu pandangan komandan tank. Kemudian di depan turret terdapat celah khusus, diperkirakan untuk pemasangan machine gun koaksial 7,64 mm tersebut. Menara turret tank akan dilengkapi dengan meriam otomatis Lituanov 2A42 kaliber 33 mm, untuk menangani berbagai target, termasuk target udara yang terbang rendah, seperti heli APC, pesawat serang dan drone kamikaze. Di masa depan, T-14 Armata akan menggunakan meriam jenis 2A83 yang berkaliber 152 mm, yang akan mengganti meriam A282 yang berkaliber 125 mm. Meriam 125 mm ini pertama kali dikembangkan pada awal tahun 2000-an. Untuk prototipe T-95, memiliki selongsong APF-SDS yang diperkirakan mencapai kecepatan peluru hingga 1980 meter per detik. Perkiraan itu meleset tetapi hanya mampu mencapai 1900 meter per detik pada jarak 2 km. T-14 Armata juga memiliki kemampuan untuk melawan pesawat tempur, dengan menggunakan teknologi meriam peluncuran rudal anti pesawat tempur. T-14 Armata juga didukung mesin diesel turbojet Getz CTHZ 12M360A85-3A, yang mampu menyemburkan tenaga hingga 1500 horsepower. Mesin ini dikontrol secara otomatis, yang mampu menempuh jarak lebih dari 500 km. Mesin ini juga dihubungkan dengan transmisi otomatis dengan 12 speed serta kecepatan hingga 80-90 km per jam atau 50-60 mil per jam. Ahli spekulasi menyimpulkan, transmisi mekanis mungkin berupa gerbong mekanis yang dikendalikan secara elektronik, dengan gigi mundur demultiplier eksternal yang memberikan kisaran maju dan mundur yang sama pada tank. Sumber lain menyebut bahwa sistem transmisi hidrostatis, uniknya, transmisi otomatis rancangan Soviet atau Rusia, digabungkan senyawa dengan mesin, hingga dengan mudah ditukar dengan mesin lain, hanya dengan waktu 30 menit saja. Tiga awak kru T-14 Armata dilindungi kapsul lapis baja internal. Kedua sasis dan turret meriam dilindungi sistem proteksi aktif ganda atau ERAK Malachit di bagian depan samping dan atas. Tank ini menggunakan sistem kontrol terkomputerisasi terintegrasi, yang memantau keadaan dan fungsi semua sistem modul tank dalam perang. Perangkat lunak dapat menganalisis ancaman dan kemudian menyarankan secara otomatis untuk bertindak, sementara dalam keadaan aman. Sistem ini dapat mendeteksi dan memperbaiki kesalahan kru. Bodi T-14 Armata dilindungi lapisan baja keramik modular yang sangat kuat, dan juga dilindungi sistem aktif APS Afghanet.
yang mencakup radar gelombang milimeter, untuk mendeteksi, melacak dan mencegat rudal anti-tank yang mendekat, baik peledak penembus energi genetik serta peledak tandem. Sistem dapat mencegat objek rudal, ataupun amunisi hingga 1700 meter per detik atau 5, mah, hingga proteksi kenaikan massa hingga 3000 meter per detik atau 8,8 mah. Perkiraan pada 2015 merilis spekulasi bahwa sensor utama Afganit adalah 4 panel yang dipasang pada sisi turret, yang mungkin adalah panel radar AESA yang tersebar untuk pandangan 360 derajat, dengan satu kemungkinan lagi alat itu dipasang di atas menara turret. Menurut mereka, bagian aktif dari sistem terdiri dari 4 elemen yaitu hard kill dan soft kill, yang secara aktif menghancurkan proyektil yang masuk dan membingungkan sistem panduan ATGM, menyebabkan rudal berpemandu kehilangan kunci target. Mereka percaya bahwa sistem itu akan sangat efektif melawan ATGM generasi ketiga dan keempat, termasuk Hellfire, TOW, Bill, Javelin, Spike, Brimstone, dan JGM, serta senjata berfusi sensor SFW. Peluncuran Afganit adalah tabung panjang yang dipasang dalam 5 sisi, depan meriam dan sasis. Sistem Afganit ini mengirim muatan secara elektronik, yang menembakkan jenis hulu ledak ke arah objek rudal maupun amunisi yang mendekat. Banyak analisis yang berpendapat muatan itu adalah fragmentasi eksplosif tinggi, dan sumber lain mengatakan muatan itu berbentuk penetrator eksplosif. Tank ini juga dilengkapi dengan NLL Stali Upper Hemisphere Protection Complex. Wakil Direktur Ural Vagon Zavod mengklaim, T-14 Armata tidak akan terlihat radar dan deteksi inframerah, karena cat penyerap radar serta komponen yang menimbulkan panas, semisal mesin, dan komponen lain yang menimbulkan panas, tersembunyi jauh di dalam lambung tank. Bentuk turret T-14 Armata dirancang mengurangi radio dan tanda termal untuk kendaraan darat siluman. T-14 Armata adalah satu-satunya tank yang memiliki 6 kemampuan yang tidak dimiliki tank lain, yaitu sebagai berikut: menghindari berhadapan secara langsung dengan musuh yang lebih kuat dengan deteksi radar AESA, menghindari deteksi keberadaannya dengan menggunakan karakteristik silumannya, menghindari akuisisi target rudal lawan dengan menggunakan sistem peperangan elektronika, sistem perlindungan aktif untuk mengganggu sistem target rudal lawan, dan melindungi tank dari kehancuran dengan menggunakan jubah armor baja keramik modular, yang dipasang di seluruh badan tank, dan kapsul baja di dalam lambung tank yang memberikan perlindungan ekstra pada kru tank. Untuk pandangan komandan dan penembak, memiliki sistem multispektar dengan spektrum elektromagnetik yang terlihat di saluran termografi dan pengintai laser. Pemandangan komandan dipasang di atas menara turret yang dapat melihat pandangan 360 derajat ke sekeliling, sedangkan alat untuk pandangan penembak terletak di menara sebelah kiri meriam, dan juga dilengkapi dengan saluran periskopik alat untuk penglihatan langsung dan penanda laser, untuk meluncurkan rudal anti-tank shock loss. Jarak untuk kedua pandangan komandan dan juru tembak pada siang hari mencapai 7.500 per 8.000 meter melalui layar periskopik, dan jarak pandangan pada malam hari mencapai 3.500 meter melalui layar termal. Dan ada juga alat cadangan untuk penglihatan di malam hari. Masing-masing pandangan mencapai 2000 per 1000 meter. Untuk penglihatan pengemudi selain periskop manual, pengemudi juga memiliki kamera inframerah pandangan depan serta sejumlah kamera CCTV zoom tersembunyi di sekeliling badan tank. Dan juga terpasang kamera video pandangan serbaguna bagi kru tank. Ural Vagon Zavod pernah mengumumkan, di masa depan, armata tank akan berubah menjadi tank drone darat, atau tank tak berawak. Hal ini pun berarti akan menjadikan T-14 Armata adalah tank pertama yang tak berawak, sehingga dapat dibayangkan tank yang memiliki proteksi yang sedemikian canggih, dapat dikendalikan dari jarak jauh seperti layaknya robot, dan tank ini juga akan dilengkapi dengan fasilitas toilet di dalamnya. Sistem ini akan membantu awak kru untuk mengemban misi yang panjang, dan sedikit kemungkinan awak kru keluar dari tank selama mengemban misi yang lama, sehingga awak tank bisa terjaga dari kemungkinan serangan musuh jika keluar dari dalam tank.
Rusia akhirnya menerjunkan tank baru mereka T-14 Armata ke medan tempur Ukraina. Pertempuran di Ukraina menjadi panggung debut T-14 Armata. Kantor berita Rusia RIA Novosti, pada tanggal 24 April tahun 2023 yang lalu, telah mengabarkan, T-14 akan menembaki sejumlah titik yang dikuasai pasukan Ukraina. Namun T-14 Armata masih belum berpartisipasi dalam pertempuran langsung. Tank-tank tersebut telah dilengkapi perlindungan di sisi mereka dan kru telah menjalani koordinasi tempur di tempat pelatihan di Ukraina. Tulis RIA Novosti. Dikutip Reuters, T-14 Armata memiliki turret tak berawak. Kru mengendalikan persenjataan dari jarak jauh, dari kapsul yang terisolir, terletak di bagian depan lambung tank. Menurut penjelasan RIA Novosti, T-14 Armata mampu melaju dengan kecepatan maksimum di jalan raya sekitar 80 km per jam. Pada tahun 2015, Kremlin memerintahkan produksi 2.300 unit hingga tahun 2020. Demikian ulasan spesifikasi kecanggihan teknologi dan kekuatan T-14 Armata. Tetap dukung channel ini, agar lebih berkembang lagi, untuk menampilkan berita-berita militer dan seputar teknologi alutsista lainnya. Dari dalam negeri maupun luar negeri, kepuasan penonton adalah kebahagiaan bagi kami. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam era, Republik Angker. See you next, bye-bye.